Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya, Fawaz Nur Zaman Hakim. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengobservasi atau membahas sebuah peranti lunak atau perangkat lunak yang digunakan untuk membuat animasi. Mungkin kebanyakan teman-teman akan mengobservasi peranti lunak atau pembuat animasi aplikasi Adobe Flash. Adobe Flash seperti ini. Namun di sini sekarang saya akan membahas atau mengobservasi sedikit berbeda. Di sini saya akan mengobservasi sebuah aplikasi sama fungsinya untuk membuat animasi, tetapi memiliki beberapa perbedaan. Oke, langsung saja. Di sini saya akan memakai aplikasi dari Adobe, yaitu Adobe After Effects. Di sini saya memakai yang versi CC Creative Cloud 2018. Secara pribadi saya lebih suka untuk membuat animasi, terutama animasi motion graphic. Adobe After Effects ini merupakan sebuah aplikasi kompositor, di mana fungsinya itu untuk memberikan efek visual seperti CGI yang suka kita tonton di film-film. Selain itu juga, Adobe After Effects ini suka digunakan sebagai pembuat animasi motion graphic serta animasi 3D ya, bisa digunakan untuk membuat animasi 3D di Adobe After Effects ini. Perbedaan yang paling mencolok antara Adobe After Effects dengan Adobe Flash, yaitu kalau di aplikasi Adobe After Effects ini tidak bisa membuat media interaktif ya. Sekarang yang akan kita observasi dalam aplikasi ini yaitu apakah After Effects ini memiliki kapabilitas layar, memiliki keyframe, bisa melakukan atau membuat animasi motion twin, bisa melakukan morphing, lalu outputnya seperti apa, apakah bisa digunakan untuk di web atau tidak, seperti itu. Oke, akan kita bahas satu-satu ya. Langkah pertama untuk membuat sebuah project, kita pilih composite. Lalu di sini ada settingan untuk composition-nya. Di sini saya memilih ukuran Full HD ya, dengan frame rate 25 per second. Lalu untuk durasinya saya pilih 30 detik saja. Setelah selesai, kita klik OK. Oke, tampilan lembar kerjanya seperti ini. Di sini terdapat timeline, time editor, lalu untuk menampilkan hasil output. Di sini juga terdapat beberapa menu seperti menu file, edit, composition, layer, effect, animation, dan lain-lain. Nah, di sini ada menu layar ya. Berarti aplikasi ini memiliki kapabilitas layar. Baik, di sini kita akan coba untuk menambahkan layar. Pertama, kita akan menambahkan solid color, yaitu background pada workspace kita ya. Caranya kita klik kanan bagian ini, lalu kita pilih solid, lalu kita pilih warna. Warnanya kita pilih yang putih saja. Sudah, klik OK. Nah, di sini secara otomatis akan membuat sebuah layar baru, layar background yang sudah tadi kita buat. Lalu kita akan mencoba apakah aplikasi Adobe After Effects ini bisa melakukan animasi motion twin. Motion twin itu berarti sebuah objek yang kita buat itu bisa berubah tempat, berubah ukuran, seperti itu ya. Oke, kita akan membuat sebuah objek. Klik pada menu, di sini ada rectangle, lalu kita klik, kita buat pada lembar kerja kita. Nah, setelah terbuat, di sini juga otomatis akan membuat sebuah layar baru, layar rectangle ya. Jadi kita sekarang sudah terdapat dua layar. Nah, pada objek ini terdapat menu transform. Pada menu transform ini terdapat anchor point, terdapat menu anchor point, menu position, scale, rotasi, opacity. Nah, semua ini bisa kita gunakan atau kita buatkan animasinya. Oke, sekarang kita akan coba satu persatu ya, menu-menunya. Di sini ada menu anchor point. Anchor point ini adalah titik pusat pada objek. Di sini titik pusatnya saya letakkan di tengah-tengah rectangle ya, di tengah-tengah kotaknya. Lalu pada menu position, di sini gunanya untuk melakukan pergerakan pindah tempat. Nah, di sini saya akan mencoba untuk memindahkan objek kotak ini. Caranya kita letakkan dulu kotaknya ke posisi yang kita inginkan.
Lalu untuk di frame pertama, kita pilih icon stopwatch seperti ini yang di sini. Kita klik, maka akan secara otomatis membuat sebuah keyframe awal pada sebuah objek. Nah, selanjutnya untuk menggerakkannya, kita geser timeline editornya ke saya di sini akan menggerakkannya selama 3 detik. Oke, kita geser selama 3 detik. Lalu kita gerakkan objek sesuai ke arah yang kita inginkan. Maka akan otomatis terbentuk sebuah keyframe kedua. Dan hasilnya seperti ini. Objek kotak yang telah tadi kita buat bergerak mengikuti arah yang kita telah tetapkan ya. Untuk menganimasikan scale, rotasi, dan opacity, caranya sama ya seperti tadi. Nah, setelah kita coba, ternyata untuk fitur motion twin atau twinning pada aplikasi Adobe After Effects ini tersedia ya, terkapabilitas. Oke, selanjutnya kita akan membuat morphing. Kita akan mencoba morphing. Morphing itu adalah perubahan bentuk objek menjadi bentuk lain. Bagaimana caranya? Oke, kita buat kompositor baru sama seperti tadi. Lalu kita tambahkan solid. Nah, sekarang saya akan membuat sebuah objek kotak rectangle. Caranya sama seperti tadi, kita pergi ke menu, pilih menu rectangle, lalu kita buat pada workspace. Nah, seperti ini. Lalu di sini saya akan membuat perubahan bentuk dari kotak menjadi star, menjadi bentuk bintang. Oke. Lalu kita pergi lagi ke menu objek, saya pilih star, lalu saya buatkan pada workspace-nya. Maka seperti ini. Nah, untuk animasinya di sini kita pergi ke layar kotak, layar rectangle, lalu kita buka menu pada menu rectangle. Di sini terdapat menu rectangle pad 1. Kita klik kanan di sini. Lalu di sini ada tulisan, ada menu convert to Bezier pad. Kita klik, kita convert. Nah, seperti ini. Lalu menu akan berubah menjadi pad 1. Di sini kita klik icon stopwatch-nya untuk membuat keyframe pertama seperti ini. Lalu kita geserkan time editor kita ke posisi 3 detik. Nah, setelah seperti ini kita pergi ke layar star, layar bintang. Kita buka lagi pada menu konten. Lalu pada layar bintang ini atau pada layar Polystar 1 ini, pad, kita klik kanan lagi, kita convert to Bezier pad lagi. Setelah itu, kita klik icon stopwatch, maka akan membuat sebuah keyframe. Nah, keyframe di sini kita akan copy. Kita blok keyframe-nya, kita copy dengan cara menekan Ctrl C pada keyboard. Nah, setelah kita copy, lalu kita pergi lagi ke layar 1, layar kotak tadi. Nah, selanjutnya kita klik pad, pada menu editornya kita klik, lalu kita Ctrl V, kita paste dengan cara menekan Ctrl V pada keyboard. Nah, hasilnya di sini akan terbentuk sebuah keyframe 2. Nah, keyframe 2 ini memuat informasi mengenai objek bintang tadi yang telah kita copy di layar kedua. Nah, setelah itu kita coba lihat animasinya. Berhasil ya, teman-teman. Jadi dari objek kotak berubah menjadi objek star. Berhasil ya. Jadi kesimpulannya pada Adobe After Effects ini memiliki kapabilitas morphing. Nah, oke, selanjutnya kita akan mengekspor project ini yang telah kita buat. Caranya kita pergi ke composition, lalu kita add render require, maka akan ada tampilan output module setting. Nah, di sini ada format video output. Di sini terdapat beberapa format ya.
seperti yang terlihat, ada AIFF, ada AVI, ada macam-macam ya. Nah, biasanya di sini saya menggunakan format QuickTime. Nah, kita akan pilih format QuickTime. Format option, kita pilih animasi. Kita klik OK. Setelah selesai kita mengatur, kita klik OK lagi. Lalu kita pilih directory atau tempat untuk menyimpan hasil rendernya. Kita beri nama di sini. Kita klik save. Lalu terakhir kita klik render. Nah, tunggu sampai animasinya selesai di render. Nah, selesai ya. Oke, kita akan lihat. Oke, seperti ini. Hasilnya akan membuat sebuah format QuickTime video animasi. Seperti ini hasilnya. Di sini kita akan mencoba apakah aplikasi Adobe After Effects ini memiliki kapabilitas untuk format web. Pada settingan ini, untuk format web, animasi web biasanya menggunakan format GIF. Nah, pada settingan awal sebelum kita menggunakan plugin ini tidak ada ya. Tidak ada format GIF. Jadi kesimpulannya pada aplikasi ini tidak memiliki format GIF ya. Oke, karena tidak ada berarti tidak hasil dari output dari hasil projectnya bisa kita putar, bisa kita buka pada Windows, pada Mac, pada Android bisa. Cuman untuk pada web tidak bisa ya kalau tidak pakai plugin tambahan. Oke, seperti itu teman-teman hasil observasi kita kali ini mengenai perangkat pembuat animasi atau Adobe After Effects. Sebelum kita akhiri, di sini saya akan menampilkan sebuah project yang pernah saya buat, yaitu berupa animasi motion graphic. Saya akan buka projectnya. Nah, di sini salah satu perusahaan ya membuat animasi motion graphic safety induction, video safety induction seperti ini. Saya membuatnya pada aplikasi ini, aplikasi Adobe After Effects. Seperti ini hasilnya teman-teman. Saudara sekalian, Anda sedang berada di lokasi pekerjaan ketinggian. Potensi bahaya yaitu terjatuh dan cedera atau kematian. Berikut kami sampaikan prosedur pekerjaan ketinggian. Siapkan surat izin kerja khusus area terbatas yang dilengkapi. Baik, telah selesai hasil observasi kita telah menemukan. Kita telah mengobservasi dan mendapatkan hasilnya. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.